Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Pacar English dan kali ini kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga ya, lesson 3 ya. Dan masih terkait dengan pengenalan nouns dalam bahasa Inggris ya. Tapi kita akan masuk lagi ke bagian selanjutnya terkait dengan kata benda, yaitu membahas terkait dengan singular nouns dan plural nouns atau kata benda tunggal dan kata benda jamak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami biar nanti ke depan bisa memperoleh informasi ataupun video-video yang update terkait dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Yuk kita mulai guys terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan kata benda tunggal atau singular dan kata benda jamak atau plural nouns dalam bahasa Inggris. Yuk kita mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas bahasa Inggris online Pacar English. Mana di video keempat ini kita tetap masih akan membahas terkait dengan nouns atau kata benda dalam bahasa Inggris. Ini kita sudah sampai di part ketiga ya. Kemarin di part kedua dan pertama kita sudah membahas yang namanya common nouns dan proper nouns atau kata benda secara umum dan spesifik. Dan di bagian ini seperti note warna biru ini kita akan membahas apa yang disebut dengan singular dan plural nouns ya. Apa itu singular dan plural nouns? Ya, dilihat dari jumlahnya, kata benda itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda singular atau kata benda yang berjumlah tunggal. Kemudian ada kata benda yang berjumlah jamak yang disebut dengan plural. Dan saya note di sini bahwa di level basic ini kita hanya akan membahas terkait dengan singular plural noun untuk kata benda yang terhitung atau countable noun saja. Baik. Ya, ketika kita sedang membicarakan seseorang misalnya, seekor hewan, sebuah tempat, sebuah benda, maka kita menggunakan yang namanya singular nouns ya. Contohnya adalah a sheep, kemudian ada a woman, ada an airplane, ada a key, ada an egg, a cat, dan berbagai macam jenis benda tunggal lainnya. Maka kita menggunakan yang disebut singular nouns. Nah, di sini untuk mendefinisikan kata benda tunggal, maka kita perlu menggunakan artikel yang namanya disebut dengan artikel atau determiner, yaitu kalau tidak ya an. Gunakan artikel untuk kata benda yang diawali huruf konsonan ya. Seperti misalnya a bicycle, kemudian ada a rainbow, a book, ada a table, a car, a flower, a doll, dan berbagai macam benda yang diawali huruf konsonan lainnya. Jadi ingat untuk kata benda yang diawali huruf konsonan yang tunggal maka kita menggunakan partikel atau determiner di sini ya. Lanjut lagi. Sedangkan untuk kata benda yang diawali huruf vokal a, i, u, e, o maka kita harus menggunakan artikel an atau a plus n. Contohnya adalah an airplane, kemudian an uncle, an umbrella, an ice cream, an axe, kemudian an idea, an oven, an owl, dan berbagai macam jenis kata benda tunggal yang diawali huruf vokal lainnya. Oke, di sini kita masih mengikuti, kita lanjut lagi. Namun, ada beberapa kata benda tunggal yang tidak mengikuti aturan tersebut ya. Maka, contohnya adalah a uniform, ya. Kita nggak pernah dengar ada orang nyebut ununiform atau university karena dua kata ini dia tetap menggunakan walaupun dia diawali huruf u, huruf vokal. Kemudian juga untuk kata benda yang diawali huruf H juga, an hair misalnya untuk ahli waris, kemudian an hour untuk 1 jam, dan an honor untuk kehormatan. Jadi untuk semua kata tunggal yang diawali huruf H, maka kita wajib menggunakan an sebagai artikelnya untuk mendefinisikan dia tunggal ya. Oke, kemudian ketika kita bicara dua atau lebih orang, kemudian dua atau lebih orang, hewan, tempat, dan benda, maka kita menggunakan yang disebut dengan plural nouns atau kata benda jamak ya. Contohnya adalah birds misalnya, kemudian keys, ada sheep, ada skizzards, ada sandals, ada rhinos, mangoes, children, dan berbagai macam kata benda jamak lainnya. Namun ada beberapa aturan yang harus kita ketahui ketika kita mau merubah bentuk tunggal ke jamak untuk kata benda ya. Yang pertama adalah cukup menambahkan s untuk sebagian besar kata benda. Yaitu misalnya ada lions kalau dia satu menjadi lions kalau dia banyak singanya. Kemudian ada wallet untuk satu dompet menjadi wallets ketika dia dompetnya lebih dari satu. Dan berbagai macam kata benda lainnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata benda yang berakhiran ch, kemudian sh, s, ss, dan x. Maka kita harus menambahkan es di ujungnya untuk merubahnya ke bentuk jamak. Contohnya ada bus menjadi bushes, kemudian brush menjadi brushes, ada watch menjadi watches, ada box menjadi boxes, ada dish menjadi dishes, dan
Sandwich, menjadi sandwiches misalnya. Jadi semua kata benda yang berakhiran CH, SH, S, SS, dan X, maka kita menggunakan akhiran ES untuk berubahnya ke bentuk jamak ya. Oke. Yang ketiga, ada juga sebagian besar kata benda yang berakhiran Y. Maka konsepnya adalah dengan merubah huruf Y-nya menjadi huruf I, ya, kemudian baru menambahkan ES. Contohnya adalah butterfly menjadi butterflies kalau dia kupu-kupunya lebih dari satu. Contohnya ada candy menjadi candies, ada baby menjadi babies, ada fairy menjadi fairies, ada family menjadi families, dan juga contohnya strawberry menjadi strawberries kalau dia banyak strawberry-nya. Jadi ingat, ada akhiran Y, maka kita ubah dulu Y-nya menjadi I dan ditambahkan ES untuk merubahnya ke jamak. Tetapi ada juga kata benda yang berakhiran Y yang cukup tambahkan huruf S saja. Nah, ini hati-hati, kita mulai tricky di sini ya. Contohnya adalah key menjadi keys kalau dia banyak kuncinya. Kemudian ada turkey menjadi turkeys kalau kuncinya banyak. Menjadi monkey menjadi monkeys, ada toy menjadi toys, ada valley menjadi valleys kalau di lembahnya banyak. Jadi hati-hati, mulai tricky di sini ya. Enggak, kalau dia berubah, kalau dia huruf Y didahului, sini intinya ya, didahului huruf vokal sebelum Y-nya, maka cukup menambahkan S saja untuk berubahnya ke bentuk jamak. Kita lanjut lagi, sekarang kita konsen di kata benda yang berakhiran F. Yang pertama, untuk sebagian besar kata benda yang berakhiran F, maka kita harus merubah F-nya ya menjadi V, baru kita tambahkan ES di sini. Contohnya adalah calf untuk lembu, calves kalau dia banyak lembunya. Kemudian elf menjadi elves kalau dia perinya banyak. Kemudian the leaf menjadi leaves kalau daunnya banyak. Shelf menjadi shelves, dan wolf menjadi wolves kalau segalanya lebih dari satu. Ada juga kata yang berakhiran F yang cukup tambahkan S saja. Nih, hati-hati ya, tricky di sini. Contohnya adalah chef menjadi chefs kalau dia banyak chefnya. Kemudian chief menjadi chiefs, ada cliff menjadi cliffs, handkerchief menjadi handkerchief, dan sheriff menjadi sheriff. Nah, hati-hati di sini ya. Ada yang diubah menjadi V dulu, tambahkan S, atau ada yang cukup S saja ya. Lanjut yang ketiga, masih berakhiran F di sini. Ada kata benda yang berakhiran F yang bisa kita gunakan dua-duanya. Contohnya misalnya dwarf untuk manusia kerdil. Di sini sering kalau ada yang nonton Hobbit dan Lord of the Ring ya, paling sering melihat dwarf ini, manusia kerdil. Ketika dwarfnya satu, maka cukup dwarf. Ketika dia jamak, kita bisa gunakan dua-duanya. Bisa ditambahkan S atau ES ya. Dwarf menjadi dwarfs atau dwarfs. Kemudian hoof menjadi hoofs. Scarf untuk selendang menjadi scarf kalau dia banyak. Jadi kita bisa gunakan dua-duanya di sini. Lanjut yang ke-8, untuk kata benda yang berakhiran FA. FA, kemudian kita harus merubah dulu F-nya menjadi V dan menambahkan S di sana. Contohnya adalah knife kalau dia satu pisaunya, menjadi knives kalau dia pisaunya lebih dari satu. Jadi lives kalau dia nyawanya lebih dari satu. Kemudian wife menjadi wives ya. Hati-hati, F dirubah menjadi V dulu, baru tambahkan ES. Tetapi untuk giraffe, jerapah, ini pengecualian, hati-hati, maka bentuk jamaknya cukup tambahkan S saja. Satu jerapah menjadi giraffes kalau dia jerapahnya lebih dari satu. Hati-hati ya, ini juga tricky di sini, dicatat. Selanjutnya kita konsen di kata benda berakhiran O. Yang pertama cukup tambahkan S saja untuk berubahnya ke bentuk jamak. Contohnya adalah rhino menjadi rhinos untuk badak, kemudian kangaroo menjadi kangaroos untuk kanguru, hippo menjadi hippos untuk kuda nil, dan video menjadi videos. Dan namun ada juga kata benda yang akhirannya O harus tambahkan ES di sana. Contohnya adalah tomato menjadi tomatoes kalau tomatnya lebih dari satu. Potato menjadi potatoes, hero menjadi heroes, dan flamingo menjadi flamingos kalau burungnya lebih dari satu. Dan seperti mirip dengan S tadi, ada juga kata benda yang berakhiran O yang kita bisa gunakan keduanya. Contohnya adalah mango menjadi mangoes atau plus ES di sini ya. Kemudian mosquito menjadi mosquitoes, zero menjadi zeros, dan buffalo menjadi buffaloes ya. Oke, ini mulai tricky lagi di sini ya. Hati-hati, ada yang S, ada yang ES, atau ada yang juga kedua-duanya bisa kita gunakan bentuknya. Silakan ya. Lanjut. Ada beberapa kata benda juga yang ternyata tidak mengikuti aturan yang tadi kita bahas. Enggak mengikuti S, enggak mengikuti ES, enggak diubah menjadi IES, dan enggak juga VES. Jadi dia berubah kata bendanya dari tunggal ke jamak. Dan ini
Contohnya adalah child, kalau anak lebih cuma satu, kemudian kalau dia banyak menjadi children, goose menjadi geese untuk angsa, mouse menjadi mice untuk tikus, man menjadi mean laki-laki, woman menjadi women, ox menjadi oxen, tooth menjadi teeth, dan foot menjadi feet. Jadi ini harus dihafal. Saya note di sini ya. Ini adalah kata benda yang harus dihafal karena perubahannya nggak mengikuti konsep yang tadi kita bahas. Dia berubah dari tunggal ke bentuk jamaknya. Kemudian ada juga kata benda tunggal yang jamak dan tunggalnya sama. Ya, contohnya sheep menjadi sheep tetap berubah, tidak berubah dia. Reindeer menjadi reindeer untuk rusa kutub. Fish menjadi fish, kemudian bison menjadi bison tetap. Deer tetap deer dan cattle tetap cattle. Yang membedakannya dari jamak ke tunggal adalah cuma partikelnya saja. Kalau dia satu ekor domba berarti a sheep, a reindeer, a fish, a bison, a deer, dan a cattle. Ketika dia berubah jadi jamak, e-nya dihilangkan dan tetap di okay. Kemudian yang terakhir ya, ada beberapa kata benda juga yang selalu berbentuk jamak. Selalu berbentuk jamak. Dia nggak punya bentuk tunggal di sana. Oke, contohnya adalah binoculars untuk teropong, ada goggles untuk kacamata, ada pliers, tang, pants, trousers, pajamas, shoes, socks, ada short, celana pendek, ada sandals, ada slip, stockings, ya, ada jeans. Karena dia benda-benda ini berbentuk pasang, ya, satu pasang misalnya ya, satu pasang celana, makanya dia tidak punya bentuk tunggal. Kalau kita mau berubah ke bentuk tunggal dari kata-kata ini, kita harus menambahkan frase a pair of short, a pair of sneakers, sepasang sepatu, sepasang gunting misalnya ya. Jadi kita harus menambahkan frase a pair untuk merubah kata-kata ini menjadi bentuk tunggal. Oke, mungkin itu terkait dengan singular pronouns ya. Hati-hati, ini adalah isu yang juga sangat menjadi concern bagi baik orang yang sudah level lanjut ya, karena banyak tricky di sana. Kita harus tahu perubahannya, terutama untuk merubah dari bentuk tunggal ke jamak. Oke, mungkin sekian dari yang kami share hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.